juga sehat selalu ya kepada semuanya. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang memberikan waktu kepada kita untuk hadir, untuk memberikan materi, memberikan sharing tentang pengalaman hidup kita. Karena mungkin pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Kakak dan Mas Ari pasti berbeda. Panggil aja nama saya Kakak dulu. Oke, kita sebelum masuk ke materi, saya pengen berbagi salah satu video tentang almarhum B.J. Habibie. Video beliau itu sangat menginspirasi saya, mengubah hidup saya, dan cara berpikirnya dia membuka wawasan saya. Semoga teman-teman adik-adik bisa termotivasi seperti kakak yang termotivasi oleh almarhum B.J. Habibie. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Gak apa-apa. Oke, jadi di akhir video ada quotes yang luar biasa menurut saya. Ini yang mengubah cara pandang saya tentang arti kesuksesan. Dimana jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan sekitarmu. Itu mengubah tentang pikiran saya bagaimana ketika kita menjadikan tujuan utama daripada kita sukses itu adalah berguna bagi orang sekitar kita. Oke. Kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Setelah video ini akan ada materi. Namun saya pengen teman-teman berdiri dulu. Kita bakal pemanasan dulu. Kita bakal ice breaking dulu biar kita lebih relax. Kita bakal pemanasan dulu. Adik-adik. Oke. Jadi kakak akan bawain yang namanya ice breaking. Apa sih ice breaking itu? Ice breaking itu adalah biasanya dibawakan oleh MC. Biasanya itu pemanasan biar pendengar atau adik-adik semua, kakak-kakak semua merasa lebih rileks, jadi lebih fokus mendengarkannya. Seperti itu. Untuk kakak-kakaknya juga boleh ikut gabung. Ayo kak, ikut kak. Gabung aja semuanya. Gabung, oke, saya di sini. Boleh gabung. Ini akan asik.
Nama ice breakingnya itu adalah tembak door. Nama ice breakingnya adalah tembak door. Tembak door ini memiliki arti di mana kita bisa lebih responsibility enggak di masyarakat gitu loh, lebih respon enggak terhadap masyarakat gitu loh. Jangan umpel-umpelan sayang, agak di belakang juga nggak apa-apa itu. Nah ya. Oke. Jadi Nah, biar videonya nggak terlalu berumunan. yang pertama ini, clue yang pertama adalah pas kata bilang door, kalian jawab door balik. Jadi door gitu loh. Nah, Tangannya gini, tangannya tembak aja. Pokoknya se-ekspresif kalian lah, mau gini kayak mau gitu kayak gimana terserah kalian gitu loh. Oke? Atau mau gini, nah bebas, terserah kalian terserah. Nah, untuk yang clue yang kedua adalah ketika kakak bilang boom gitu. Boom, kalian jawab kalau di boom kan pasti gitu kan, kayak kebom hancur gitu loh. Ekspresi aja terserah kalian. Itu bakal bikin kalian lebih rileks, serius. Itu bakal bikin kalian lebih rileks. Nah, yang ketiga clue-nya adalah kakak tembak yang banyak. Dar. Jawabnya apa coba? Enggak, tapi enggak kena. Nah, jadi itu bakal bikin kalian lebih asik sih, lebih rileks. Kakak pengen bikin acara ini tuh asik, enggak kaku gitu loh. Sasan aja serius tapi sambil. Oke, kakak coba ya, kakak coba semuanya ikutan ya. 1, 2, 3, door. nanti ada lagi kak katanya. Ada lagi. Asik ya. Bikin Nah, dari SPG tembak door itu ada pesan dan arti yang mendalam. Buat adik-adik semua dan kakak-kakak, semuanya ini masuk. Jadi tembak door itu adalah menandakan siapa sih diri kita itu. Ketika yang ketiga tadi, jangan sampai kita kayak yang ketiga. Yang ketiga itu kan nggak kena. Ketika kita dikasih tugas, jangan pernah bilang nggak mau. Jangan pernah bilang saya nggak mau ngerjain ini karena nggak bisa. Jangan pernah bilang seperti itu. Tapi ambil, kerjain apapun itu kalian nggak bisa pelajarin. Itu arti daripada yang nomor 3. Yang nomor kedua itu kan di book L. Nah, yang kedua itu artinya ketika kamu dikasih tugas sama Pak Ustadz, dikasih hafalan, jangan ngerjain, tapi seakan-akan nggak mau ngerjain gitu loh. Jadi nggak ikhlas jatuhnya. Jangan sampai kayak jadi orang seperti itu. Nah, untuk yang pertama, ini yang harus kalian panuti gitu loh. Yang kalian lakukan. Ketika bapak bilang door, kalian jawab door. Kalian harus ketika dikerjakan tugas, oke, saya ambil. Oke, saya kerjakan, saya akan pelajari. Kalian kalau jadi seperti orang ini, kalian akan jadi multi talenta. Apapun yang kalian lakukan itu akan berpengaruh terhadap masa depan kalian. Serius, kakak punya pengalaman bahwa, yuk kamu bisa nggak lakuin ini? Yuk lakuin ini dong, kamu bisa nggak? Bisa. Saya bisa, saya ambil. Akhirnya, alhamdulillah saya sekarang menjadi banyak pengalaman untuk hidup saya gitu loh. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Lakukanlah, pelajarilah, maka kalian akan menjadi orang yang lebih berkembang gitu loh. Oke, kita akan lanjut ke materi yang akan kakak sampaikan adalah tentang meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar sebagai wujud manajemen diri dalam meningkatkan prestasi. Seperti itu. Jadi kita harus terus mengembangkan diri ya. Materi yang pertama, motivasi belajar. Motivasi belajar itu kayak gimana sih Kak? Biar kita meningkat terus belajarnya, pengen terus belajar gitu loh. Biar kita tuh nggak males rasanya. Gimana sih caranya? Kakak punya cara, kakak punya analogi bagaimana caranya biar teman-teman terus bisa termotivasi untuk belajar gitu loh. Yang pertama adalah harus punya tujuan, harus punya goal. Kalian maunya apa sih ke depannya?
Saya pengen kedepannya jadi orang sukses, biar berguna bagi masyarakat, bisa membuka lowongan kerja dan bisa mempekerjakan orang Indonesia. Misalnya gitu. Kalian harus punya goal itu, taruh di depan mata kalian, biarkan dia mengikuti langkah kalian, gitu loh. Jangan pernah takut buat ngelakuin itu. Selanjutnya, contohnya misalnya kalian punya tujuan dan bedanya sama orang yang gak punya tujuan. Coba kalian bayangin ada permainan sepak bola. Sepak bola itu punya 2 gawang kan? 2 gawang. Tujuan dari main bola apa? Mencetak gol sebanyak-banyaknya kan? Yang paling banyak mencetak gol dia pemenangnya. Coba bayangin kalau nggak ada gawangnya gimana? Main bola balik aja di tengah nggak jelas gitu ya. Nah itulah pengaruh tujuan terhadap hidup kita tuh itu. Kita harus ada tujuannya biar jelas gitu loh. Gawang itu kan jelas buat digolin, buat kita cetak gol. Kalau nggak ada gawang nggak ada artinya. Cuma main-main aja udah. Gitu. Kita selanjutnya ke materi selanjutnya. Kepo. Wih, asik ya. Kepo. Kepo dulu ah. Kepo banget kan. Kalian ini adalah materi yang mungkin jarang orang sampaikan ya. Kepo. Apa sih arti kepo? Kepo kan pengen tahu urusan orang gitu ya. Siapa yang kepo? Kepo banget sih. Karyo, kepo itu adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada makhluk ciptaannya, yaitu manusia, dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Itu kepo. Bahasa gaulnya kan kepo ya. Nah itu. Jadi ngapain sih sebenarnya kan pandangan orang terhadap kepo itu, ngapain sih kepo ngurusin hidup orang. Tapi kepo kita bisa artikan yang lebih luas lagi, di mana kepo ini bisa berarti yang positif. Apa arti positif dari kepo? Pengalaman hidup saya memberikan sebuah materi teori kepo yang sesungguhnya. Jujur, saya dari kampung, dari Cirebon. Dulu saya bandel, saya pindah ke Jakarta. Saya pertama kali ospek, dan itu pun gak diantar orang tua. Saya berangkat sendiri, jalan kaki. Kalau kalian tahu, di Parakan, di pom bensin, itu ada sekolah namanya SMP Telkom. SMP 1926 saya sekolah di situ. Pertama kali dari kampung saya sekolah di situ. Mos datang, nggak tahu apa-apa, nggak punya teman, nggak apa-apa. Tiba-tiba ada kakak OSIS. Kak, Dek, kamu yang mau mos ya? Yang mau mos ya, gitu kan? Oh iya kak, cuma saya nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa di sini. Dari situ saya melihat dia itu kenapa kok baik banget sama saya yang nggak kenal gitu loh. Akhirnya saya cari tahu, ternyata dia OSIS. OSIS di sekolah situ. Saya cari tahu ternyata OSIS. Oh, OSIS baik-baik ya. Berawal dari situ kepo, penasaran. OSIS itu apa sih? OSIS itu apa sih? Organisasi apa gitu loh. Berawal dari kepo itu penasaran. Akhirnya tanya-tanya, kakak, kalau OSIS itu ngapain ya? Organisasi apa sih? Pengen tahu loh. Gitu. Kayaknya orangnya baik-baik, dia ramah-ramah banget soalnya pada saat itu. Dari situlah berawal dari kepo, akhirnya cari tahu, tanya-tanya ke guru, dan akhirnya bisa jadi OSIS di kelas 2. Di kelas 2 jadi OSIS. Setelah jadi OSIS, akhirnya setahun jalan kemudian di kelas 3 jadi ketua OSIS, sampai kelas 3 SMA di situ juga jadi ketua OSIS. Itu adalah berawal dari kepo, akhirnya kita menjadi seseorang yang berarti gitu loh. Selanjutnya ada karena kepo juga, kakak waktu kelas 1 pindah ke kelas 2. 1 ke kelas 2 ada yang namanya setiap perpindahan tahun itu kan ada namanya marawis. Kalian pasti tahu lah, hadroh, marawis, sejenisnya. Awalnya kakak itu, ini kan barisan guru, kakak di belakangnya persis, inget banget. Dia waktu itu ngeliatin, wah ada marawis tampil. Marawis apa sih? Ya, pas pertama kali yang dinyanyiin adalah lagunya Assalamualaikum. Enak banget. Coba lagu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Anda semua, semoga bahagia. Sampai sekarang saya hafal. Berawal dari situ seakan-akan saya dapat, wah amazing, bagus banget. Langsung setelah nyanyi, langsung masuk di
ding cakadak ding cakadak ding. Wah, itu benar-benar bikin saya makin kepo gitu loh. Ini apa sih? Marawis kok pukulannya ada itu, ada ini, ada itu. Saya nggak tahu pada saat itu. Karena kan baru dari kampung kan, benar-benar nggak tahu. Akhirnya saya tanya teman saya, Pak, itu namanya apa sih? Oh, itu namanya marawis. Marawis itu apa? Ya ini ya, latihan dalam lagu-lagu Islami, gabus dan lain-lain katanya. Oke, akhirnya besoknya di minggu kemudian saya diajak ke tempat latihannya. Dari situ saya pegang-pegang alatnya dari mulai rampak, markis, darbuka, rolling, hajir, saya ingat banget. Saya cobain satu-satu semuanya. Saya sampai tangan saya merah waktu itu saya cobain satu-satu karena penasaran. Akhirnya saya bisa dimulai pertama kali main itu rampak. Saya ingat banget main rampak, berjalan 1 tahun bisa hajir, bisa rolling, bisa markis, semuanya bisa. 1 tahun kemudian saya ngelatih adik-adik saya sendiri. Berawal dari kepo, akhirnya kita menjadi ahli gitu loh. Jadi kalian tuh harus, yang ada di depan kalian ini apa sih, kepo banget gitu loh. Penasaran apa sih, pelajarin, cari tahu. Buat sampai ke situ tuh apa sih caranya gitu loh. Biar bisa sampai ke sana tuh apa caranya gitu loh. Jadi kalian bisa jadi seorang ahli kalau misalnya kalian berawal dari kepo terus kalian pelajarin, kalian komitmen gitu loh. Selain itu, mungkin di luar daripada itu tadi, kakak juga sempat nyaris berangkat ke Amerika, ke Los Angeles. Waktu itu di tahun 2014 akhir, berawal dari marching band. Pas tahun 2014 itu saya kan ikut marching band sekolah. Ternyata ada pergantian pelatihnya ngajak ke Dispora Tangsel. Jujur saya agak minder waktu itu karena sekolah saya biasa. Di Dispora Tangsel itu kumpulannya orang-orang yang sekolah elit, orang-orang yang punya skill rata-rata, di atas rata-rata. Saya waktu itu ikut aja, saya pede aja, saya berangkat. Apapun yang terjadi saya berangkat aja. Akhirnya disuruh pelatih saya, coba kamu tampilin apa yang kamu bisa di depan ketua Dispora Tangselnya. Saya tampil, akhirnya saya masuk ke Dispora Tangsel. Dari situ, dari Dispora Tangsel saya juga diajak lagi ke Menteri Keuangan, Bea Cukai di daerah Rawamangun. Itu saya ikut marching band juga di sana. Akhirnya di sana saya diterima dan nyaris diajak ke Amerika. Kalau bukan karena UN mungkin saya udah berangkat ke sana. Dan saya mendapatkan beasiswa di antara UI dan UPB kalau nggak salah waktu itu. Namun sayangnya karena UN saya nggak ambil. Itu dia. Jadi teman-teman semua, jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut gitu. Apapun yang di depan kalian, saya itu orangnya jujur selalu kepo. Apa sih itu? Selalu pengen tahu gitu loh. Selalu pengen semua apa yang bisa dipelajarin gitu loh. Karena semua ekstrakurikuler itu sangat-sangat berpengaruh sama masa depan kamu. Karena misalnya gini, ada orang yang nggak pernah ikut ekstrakurikuler, sama ada orang yang ikut ekstrakurikuler. Pasti pas lulus sekolah, itu orang ini akan berbeda. Orang yang ikut ekstrakurikuler, memang apa yang dia ekstrakurikulerkan tidak diaplikasikan. Misalnya dia ikut marawis, tapi pas ke masyarakat kerja nggak main marawis, nggak gitu. Tapi kalian harus memahami kinerja otak, bahwa ketika kita eskul, kita terus dilatih otaknya, terus dirangsang, terus dibuat dia bekerja. Jadi lebih baik gitu loh, daripada kalian nggak pernah ikut eskul misalnya. Kalian hanya dia materi teori pelajaran seperti itu. Kalian hanya sekedar di situ. Tapi kalau kalian ikut eskul, kalian akan mudah memahami gitu loh. Karena saya percaya setelah pengalaman saya sampai saat ini, orang pintar akan kalah sama orang yang mudah memahami. Karena orang pintar bisa lupa, orang memahami akan ingat selamanya. Percaya sama saya. Jujur, pelajaran matematika adalah pelajaran paling saya suka. Sampai saat ini yang namanya aljabar dan matriks itu sangat nempel. Kalau di
Jabar di sini mungkin saya masih bisa ngerti. Itu pelajaran pertama saya kelas SMP di sini. Itu sangat saya sukai Al-Jabar dan Al-Jabar. Mungkin kalau adik-adik di sini mungkin bisa nanti atau nggak usah kayaknya ya. Itu sangat pelajarannya tuh sangat enak gitu loh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kepercayaan diri. Kak, ngebangun kepercayaan diri itu gimana sih Kak? Biar kita bisa pede, kayak tadi disuruh nanya siapa yang bertanya, cuma Mas Salman aja yang bisa maju. Saya pengen kasih kalian lagi. Coba Mas Arif minta dopresnya dong satu lagi. Nah, ini agak gede nih. Wah, asik. Apa aja? Saya nggak tahu. Oke. Nah, saya pengen teman-teman yang mau ini siapa? Coba acungin tangan. Yang pengen ini siapa? Semuanya nggak apa-apa. Yang mau silakan maju ke depan. Yang mau silakan maju ke depan. Semuanya maju. Yang mau silakan maju ke depan. Yang berani maju ke depan. Maju aja ke Bapak. Ambil aja. Ya, silakan maju. Silakan ambil. Terima kasih. Namanya siapa? Muhammad Rasid. Tepuk tangan buat Muhammad Rasid. Cuma ngambil aja. Saya kasih analogi itu. Yang mau banyak, tapi yang aksi maju itu cuma satu. Coba deh, itu kalau bukan karena dia percaya diri, saya yakin dia nggak bakal maju. Yang mau itu banyak, saya mau, saya nggak mau, tapi yang aksi, yang ngambil itu cuma dia. Jadi teman-teman harus lebih berani lagi. Jangan pikirin yang macam-macam, yang penting maju dulu. Di depan mau ngapain ya terserah nanti lah, gitu loh. Yang penting berani dulu, gitu loh. Nah itu adalah kunci dari kepercayaan diri, gitu loh. Oke, selanjutnya prestasi. Nah, prestasi ini menurut saya penting buat kita selalu mengembangkan diri, karena kita itu adalah manusia yang terus berkembang dari titik satu ke titik B, ke titik A ke titik B. Itu adalah perkembangan kita. Coba adik-adik yang saya mau tanya, perkembangan adik dari sebelum masuk sini dan sampai sini itu apa? Sebelum masuk sini dan setelah masuk sini beberapa tahun atau beberapa bulan, perkembangannya apa? Coba salah satu, nggak apa-apa. Gak ada yang berani. Ayo, siapa yang berani dari setelah masuk sekarang ada perkembangan enggak? Yang tadinya nggak bisa apa, sekarang jadi bisa apa? Gitu. Yo, itu yang ceweknya mana? Ceweknya, Ayo. saya pengen banget yang ceweknya lebih aksi, tapi Mana? Acungkan tangan. Ayo, jangan malu-malu. Masih malu-malu. Siapa yang berani? Ayo. Tunjuk jari. Mana? Ayo. Yo, coba. Ya, perkembangan dari sebelum sampai setelah ada di sini. Ayo. Ini deh, saya kasih hadiah lagi deh. Coba yang mau siapa? Yang mau mana yang mau? Ya, yang cewek kayaknya nggak pernah ada suaranya gitu. Cowok udah dapet 2 nih, yang tadi cewek. Ayo, jangan takut salah ya, jangan takut salah. Yo, mana? Kakak mau? Ayo, berdiri aja yang mau berdiri. Yang Mbak mau berdiri dan maju ke depan. Ayo. Berapa orang Kak? Satu orang? Satu orang ya Kak? Satu dulu, satu orang. Ayo. Ayo maju. Ayo langsung ke sini. Oh, siapa yang berani? Yang urut. Yang mau? Ini nanti kalian dapat semua, tapi kalau kalian berani sekarang, kalian dapat 2. Asik. Ayo, Tapi juga siapa dapat. yang berani? Ayo siapa? Jangan malu. Langsung maju ke depan. Apa yang ada di depan adalah kesempatan kamu. Masnya nanti lagi ya. Udah tadi dapat ya? Oh iya. Ayo. Insya Allah jadi pemimpin. Amin. Ya,
Dia memiliki kepercayaan diri yang bagus. Iya. Ayo, yang mana ceweknya mana? Ayo. Ayo maju. Nah, sip. Ini calon ibu negara. Amin. Pegang dulu. Oke, jadi perkembangan kamu dari sebelum masuk sampai sekarang setelah masuk itu apa? Kesini belum bisa ngaji. Pertama belum bisa ngaji. Kemudian Selanjutnya Menjadi dewasa. jadi dewasa. menjadi lebih dewasa. Apalagi nggak usah malu sama temennya. Menjadi bisa ngaji mungkin ya, dari yang tadinya nggak bisa ngaji sampai bisa ngaji gitu ya. Oke, ada lagi mungkin di sini ada ekstrakurikuler lain selain belajar. Alhamdulillah ada. Oh iya, itu Suruh nyanyi kak, nyanyi. boleh Nyanyi ya. hadroh kak, nyanyi hadroh. Oke, terima kasih. Namanya siapa ya, lupa? Namanya Juwita. Tepuk tangan dong buat Terima kasih. Juwita. Terima kasih buat yang udah berani maju, karena memang benar sih, untuk berani tampil di depan itu benar-benar butuh effort yang luar biasa. Harus diri itu harus benar-benar majuin buat kita bisa memiliki rasa kepercayaan diri itu. Memang akhirnya kita berpengaruh terhadap hidup kita gitu. Dari keberanian itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Selanjutnya adalah kesuksesan. Kesuksesan itu menurut pendapat saya, menurut pandangan saya adalah, dan sama seperti almarhum B.J. Habibie, bahwa kita hidup itu kalau bisa lebih berguna kepada orang lain, lebih bermanfaat kepada orang lain. Jujur, saya itu kadang suka miris melihat ada teman yang bilang, aku pengen sukses ya Allah, aku pengen sukses untuk membeli omongan orang yang menghina aku. Jangan pernah sampai kayak gitu. Niatnya harus dilurusin dulu. Niat itu harus dilurusin. Jangan pernah niatnya sampai kayak gitu. Mintanya ke Allah tapi buat membeli mulut orang yang udah menghina, jangan. Lurusin dulu niatnya. Disapu dulu, dipel dulu itu hati. Baru kita niat, ya Allah, saya pengen sukses. Saya pengen sukses. Saya pengen bahagiain orang sekitar saya. Saya pengen bahagiain orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu niatnya yang baik. Insya Allah banyak orang yang mengaminkan doa itu. Jadi jangan pernah niat, dari niatnya jangan pernah niat yang buruk gitu. Langsung niatnya yang baik-baik gitu, yang lurus. Kalau emang belum lurus, disapu dan dipel dulu itu. Gitu. Selanjutnya, oh sudah ternyata selesai. Selesai. Materinya ternyata selesai. Oh, luar biasa hari ini. Menurut saya adik-adik luar biasa sekali. Saya pengen mengingatkan lagi kepada adik-adik, jangan pernah malu, jangan pernah takut kepo sama hal yang ada di depan kalian. Jujur, saya itu pertama kali bisa komputer kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya baru komputer, pelajaran di sekolah, baru saya pelajarin teorinya aja. Kelas 2 juga saya dapat materi bikin makalah, sedangkan saya belum pernah yang namanya nyentuh komputer. Akhirnya karena saya kepo, karena saya berani, sekolah juga belum ada ngasih praktek, akhirnya saya berangkat ke warnet. Saya berangkat ke warnet, Kak, saya mau main warnet dong, saya ada tugas sekolah, 1 jamnya berapa? Oh, 3.000. Saya duduklah di salah satu komputer di depan saya. Oh, komputer kayak gini ya, ada CPU dan monitor. Mas, nyalain dong, saya nggak bisa nyalain. Serius, itu saya minta nyalain dong masnya. Saya minta nyalain, mas, nyalain dong. Udah dinyalain, udah nyala nih. Saya diam. Ini apaan ya? Saya nggak tahu apa-apa, ini apa ya? Akhirnya saya buka buku, ternyata saya ngerjain dalam bentuk Word.
Saya buka Word, saya mulai ketik-ketik. Dari situ, dari berawal kepo kita pelajarin. Akhirnya setelah beberapa minggu, saya beberapa kali ke warnet, saya bisa bikin satu makalah. Sedangkan teman saya yang dari SD bisa komputer, bisa main game juga komputer, nggak bisa bikin makalah. Saya malah yang baru 2 mingguan, mungkin 2 minggu atau 3 minggu malah bisa bikin makalah. Itulah kenapa kita harus kepo dulu, harus penasaran. Jadi bikin kita ngedorong buat bisa gitu. Nah, saya pengen kasih satu kata-kata bijak. Saya juga lupa ini dari siapa kata bijaknya, tapi kata bijaknya kayak gini: pelaut yang hebat tidak terlahir dari laut yang tenang. Itu. Jadi orang yang hebat tidak terlahir dari orang yang lingkungan yang biasa-biasa saja. Tapi banyaknya kegagalan, banyaknya caci maki orang itu membuat kita menjadi lebih hebat. Jujur, saya sekolah nggak pernah yang namanya juara. Saya ikut lomba di kejuaraan nasional, gagal. Saya ikut lomba nyanyi, diteriakin. 2 kali saya nyanyi di SMA 3, salah satu SMA favorit, saya diteriakin karena suara saya jelek. Saya lomba juga badminton, saya kalah di ronde awal. Saya itu banyak gagalnya, tapi dari situ alhamdulillah dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA itu saya dapat ranking 1 terus. Dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP saya dapat ranking 1 terus. Kenapa? Karena saya fokus. Saya nggak pernah yang namanya belajar di rumah tuh nggak pernah. Pulang sekolah sampai rumah belanja ke warung, beli minyak, beli apa, belanja. Sampai setelah maghrib saya belanja lagi ke pasar Cimanggi sebelum Ciputat yang bau banget sampah. Nah di situ saya belanja sampai jam 11 malam. 11 malam nyampe rumah, saya motong-motongin lagi wortel, cabai, kentang dan lain-lain. Sampai jam 1 baru saya tidur. Jadi di rumah tuh nggak pernah belajar. Kenapa sih bisa ranking 1? Karena kalau udah di sekolah, saya fokus belajar. Istirahat saya nggak jajan. Uang jajan 2.000 itu saya masukin uang kas. Saya nggak pernah jajan. Sekalinya jajan itu ditraktir teman saya. Gitu. Jadi saya selalu fokus ketika di sekolah. Istirahat saya ngerjain PR, istirahat saya belajar. Alhamdulillah ada hasilnya. Itu berkat dari kemauan kita. Ada tujuannya gitu loh. Jadi biar kita sukses. Alhamdulillah makin kesini kehidupan makin membaik. Yang berawal dari petak kecil benar-benar sangat tidak layak lah kontrakannya gitu loh. Alhamdulillah sekarang udah 1 rumah. Ada perkembangannya. Alhamdulillah keluarga juga sekarang lagi bangun usaha di kampung. Berkat dukungan, doa dan semuanya. Itu karena keinginan kita gitu loh. Karena ada tujuannya membahagiakan orang sekitar gitu. Membuka usaha. Teman-teman itu kalau bisa tanamkan dalam hati kalian, jangan sampai tujuannya jadi pekerja, jangan. Tapi kalau bisa jadi pengusaha. Karena kalau kalian pengusaha, walaupun kalian lulusan apapun, kalian pengusaha, kalian akan mempekerjakan orang yang bersekolah, orang yang ilmunya tinggi gitu loh. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk berusaha, untuk membuka usaha, karena itu membuka kesuksesan untuk kita semua dan membuka jalan untuk kita bisa berbagi lebih kepada sesama kita yang membutuhkan. Seperti itu. Sepertinya materinya cukup sampai di situ. Karena udah lama juga saya lumayan 45 menit. Akhir kata tetap semangat teman-teman. Tujuan taruh di sini biar dia ngikutin langkah kalian. Jangan pernah putus asa, semangat terus. Kejar mimpi kalian. Kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, boleh hubungi saya. Nomor saya ada di Kanina. Ada di bawah. Di bawah sini. Oke, bisa hubungi saya. Ada apa-apa, barangkali kita bisa sharing. Kayaknya itu aja cukup. Nanti akan dilanjut lagi games dan main origami. Saya juga nggak bisa origami, tapi kita akan belajar nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan ada kompetitor yang lain, misalnya dengan susu kedelai atau jadikan makanan kecil atau khawatir kok. Tetap yang penting kita harus selalu ramah. Bagaimana mengerti ketika mereka membeli datang ke kita jangan cuek, kita jangan kaku seperti itu. Itu tips dari kakak. Ya, bisa dipahami atau ada yang kurang jelas coba? Oh, Pak. Ya, Perkenalan, kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasid. Saya di Fasid. Kelas 2 SMK. Jurusannya apa? PBSM. Apa tuh PBSM? Mesin. Oh, otomotif. Oh, Kentar. Ada ngeling sama si kakak ya? Iya benar. Ya, silakan. Artinya saya di sini akan sedikit menjelaskan dari Karyo dulu. Karyo dulu ya. tentang percaya diri. Seperti yang kami sampaikan, percaya diri. Kata-kata kan maju, tapi yang mau hadiah itu banyak semua orang, tapi yang maju yang berani satu orang. Seperti guru kita atau siapa kita yang ngomong itu seperti ngomong ke anak jalanan atau siapa, "Hei, kalian pengen masuk surga gak?" Kata dia semua mau, tapi yang ngelakuin kata si yang ngomong si ustaz atau siapa, kalau mau ini caranya, tapi yang melaksanain satu orang, berarti dia yang satu orang itu percaya diri. Oke, keren. Ya, teruskan. Jangan ngomong doang kita mau masuk surga, tapi kita mau melaksanakan apa syarat-syarat pengen masuk surga. Kemudian dari Kak Ari. Yuk. Dari Kari, ayo Ya, apa? Iya. cerita Kak Ari tadi apa? Kita kan lagi pandemi, banyak orang juga yang jualan online. Yang pengalamannya Kari kena COVID. Gimana? Ya, itu Lupa. untuk vaksin menjadi pelajaran buat kita supaya kita harus jaga kesehatan, harus rajin cuci tangan, harus olahraga. Udah, itu aja. Oke, tepuk tangan dong, keren nih. Waalaikumsalam. Ntar dulu, ada hadiahnya nih. Hadiah-hadiahnya yang di sini ya, karena yang ada hadiahnya di sini. Deal or no deal? Ada enggak? Ada dong. Oh, Coklat. Wah, Ini mau coklat. enak nih coklat. Terima kasih nih simpulannya dari Rosyid ya. Iya. Masih udah dapat 2 hadiah loh. Oh, udah dapat 2 hadiah. Karena dia percaya diri. Nah, itu dia, karena percaya diri. Apa sesuai dengan yang disampaikan sama Mas Rio. Nanti yang lainnya itu dapat hadiah lah ya.
Nah, kegiatan selanjutnya itu ada origami. Ada yang tahu origami itu apa? Apa tuh origami? Kertas. Kertas apa tuh? Kertas diapain sih? Kertas diapain sih? Dibakar, Bentuk, terus dibentuk, terus bisa bikin apa aja. Ada yang bisa origami itu